وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, satu ketika, sebagaimana diceritakan di dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang pemuda, dan pemuda itu ketika bersua dengan Nabi, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizzina." Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Dia meminta kepada Nabi, memohon kepada Nabi agar Nabi memberikan izin, legalitas untuknya untuk melakukan perbuatan keji. Ikhwatal iman, ini adalah ucapan, tindakan, bentuk ketidaksopanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi dengan apa yang dia ungkapkan, i'dzan li bizzina, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, artinya dia akan legal untuk melakukan satu perbuatan hina. Ketika mendengarkan ini dan berhadapan dengan kondisi ini, ikhwatal iman, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda tersebut tanpa gambaran marah yang terdapat di dalam wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada pemuda yang jelas-jelas dari apa yang dia lakukan ini adalah sebuah sikap dan tindak tanduk serta ucapan yang jauh dari hal yang masuk di akal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunnya, membuka cara dia untuk berfikir dan melihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Atarda an takuna dzalika fi ummik?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah engkau
hal itu terjadi pada ibumu, jika seseorang berzina dengan ibumu, sebagai seorang manusia tentu dia mengatakan tidak. Atarda an takuna dzalika fi bintik? Apakah engkau ridha jika hal itu terjadi pada putrimu, anakmu? Dan dia menjawab tentu tidak. Atarda an takuna dzalika fi ukhtik? Apakah engkau ridha jika itu terjadi pada saudara perempuanmu? Diingatkan oleh Nabi SAW nasihat demi nasihat untuk membuka pikirannya, untuk membuka hatinya. Dan Nabi SAW menyebutkan setiap wanita yang memiliki hubungan dengannya. Apakah engkau rela hal itu terjadi pada ibumu, pada putrimu, pada saudara perempuanmu, pada bibimu, semua. Sekira wanita yang ada hubungan kekerabatan dengan seorang laki-laki. Dan tentu pemuda itu hanya memiliki satu jawaban, la, dia tidak rela. Maka ikhwatal iman, apa kata Rasulullah SAW? Begitu juga yang ada pada wanita yang engkau berzina dengannya. Pasti dia memiliki anak, pasti dia memiliki ayah, pasti dia memiliki saudara laki-laki yang tentu mereka ini juga tidak rela sebagaimana engkau tidak rela ketika itu terjadi pada keluargamu. Ikhwatul iman, apa buah dari komunikasi yang dibangun oleh Nabi SAW dengan pemuda tersebut? Dikatakan bahwasanya pemuda yang begitu kurang ajarnya datang kepada Nabi SAW, mendapat perlakuan nasihat yang lemah lembut dari Nabi SAW, di mana Nabi membimbing menuntunnya. Hal itu akhirnya berbuah, ikhwatul iman. Jangankan melakukan poin yang dia minta kepada Nabi SAW, akhirnya dia menjadi seorang pemuda yang layak untuk dijadikan cerminan dan acuan di dalam ghaddul basar, di dalam bagaimana menundukkan pandangan. Ikhwatal iman, sikap dan langkah yang diperlihatkan oleh Nabi SAW terhadap apa yang terjadi di hadapannya, dari sikap, komunikasi, dan cara yang jauh dari adab. Tapi Nabi SAW coba untuk menyentuh jiwanya dengan memilihkan cara komunikasi yang baik, sehingga lihatlah hasil nasihat dari Rasulullah SAW dan bagaimana kebaikan yang tumbuh pada pemuda tersebut. Ikhwatal iman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah Azza wa Jalla pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan, ada uswah, ada qudwah yang seyogianya kita tauladani dan kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi dan memandang suatu kondisi yang terjadi pada seseorang yang ada di hadapannya dalam ketika Nabi SAW berinteraksi. Sentuhan-sentuhan Rasulullah SAW memberikan hasil yang maksimal. Belum lagi ikhwatal iman, ketika kita melihat sebuah riwayat yang menceritakan tentang seorang lelaki Badu yang masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang duduk di dalam masjid. Fabala fi zawiyatil masjid. Lelaki itu masuk lalu kemudian dia terkencing di pojok masjid.
mengundang amarah, emosi dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Emosi, amarah, geram para sahabat melihat kekurangan ajaran dan sikap yang tidak pada tempatnya. Fabala fi zawiyatil masjid. Lelaki itu masuk ke dalam masjid lalu mengambil posisi di pojok masjid dan terkencing di dalam masjid. Wajar saja para sahabat melihat itu. Emosi, merah padam muka mereka. Bahkan ada yang ingin memenggalnya, membunuhnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat reaksi Umar? Ala rislika ya Umar. Sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar. Begitu selesai ikhwatal iman, lelaki itu yang terkencing di pojok masjid dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tauladan yang kembali diajarkan oleh Nabi di dalam riwayat ini. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang, dengan raut mimik yang santai. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun komunikasi dan nasihat dengan orang tersebut. Sementara dia menyaksikan bagaimana geram dan amarah yang ada pada para sahabat yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Nabi, dengan santai, dengan tenang, dengan santun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ini adalah masjid. Ini adalah tempat untuk beribadah. Ini adalah tempat untuk qiraatil Quran. Ini adalah tempat dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fungsi masjid. Lalu kemudian Nabi mengatakan ini bukan tempat buang air. Dengan santai Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun dan membimbingnya. Sehingga kemudian ikhwatal iman, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengambil air. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menyiram bekas tempat dia buang air tersebut. Sesungguhnya ini tidak layak untuk tempat buang air. Ini adalah tempat ibadah, ini adalah tempat qiraatil Quran. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan lemah lembut Nabi menyentuh kalbunya. Yang sangat berbeda dengan reaksi dan mimik yang tergambar di setiap wajah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika itu. Dengan kebodohan dan kepolosannya, ikhwatal iman, dia pun kemudian mengatakan, setelah mendapatkan nasihat yang lemah lembut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan ya Allah. Begitu kepolosan dia sebagai seorang badu yang berubah dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, ini beberapa riwayat contoh dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihat. Di mana ikhwatal iman, ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita, terutama sesama mukmin, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu memiliki kesalahan. Dan yang namanya manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa.
Allah menciptakan manusia itu memiliki sisi lemah. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang namanya manusia ini memiliki hawa nafsu yang Allah titipkan dalam penciptaan manusia, dan nafsu itulah ammaratun bisu, selalu mendorongnya kepada keburukan. Jadi ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ketika ada di antara saudara kita yang memiliki kekeliruan dan kesalahan, pandanglah itu pertama dari sisi kewajaran dia sebagai manusia, sehingga hal ini akan meluruskan langkah ketika kita ingin menasihatinya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita, dari sikap dan langkah agar kita selamat dari kerugian. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Agar kita selamat dari kerugian. Namun ikhwatal iman, yang harus kita sadari dan fahami pertama adalah tujuan daripada nasihat itu adalah bagaimana kita mengarahkan dan menunjukkan saudara kita itu kepada kebaikan, bukan bertujuan untuk menjatuhkannya, bukan bertujuan untuk melampiaskan rasa amarah dan ketidaksukaan kita kepadanya. Makanya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, para ulama menjelaskan bahwasanya nasihat itu adalah bagian dari dakwah. Nasihat itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah nasihat untuk mengajak seseorang kepada kebaikan, atau nasihat dari kesalahan yang terjadi pada seseorang sehingga kita menuntunnya dari kegelapan kepada cahaya? Maka itu adalah bagian daripada dakwah ikhwatal iman. Dan dakwah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Sebagaimana masih pada pelajaran bab awal kita ikhwatal iman, tentang kewajiban kita sebagai seorang mukmin, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang dari awal kita pelajari, kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah al-ilm wal 'amalu bih wad da'watu ilaih was sabru 'alal adza fi. Kewajiban kita adalah menuntut ilmu, belajar. Lalu kemudian kewajiban kita berikutnya adalah al-'amalu bih, yaitu mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Lalu yang ketiga adalah wad da'watu ilaih, berdakwah, mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan, mencegah saudara-saudara kita dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dakwah ikhwatal iman adalah ketaatan, adalah kewajiban, adalah ibadah. Maka yang harus kita fahami dan menjadi catatan bagi kita ikhwatal iman, sembari kita mengulangi kajian-kajian kita kembali, di mana ketaatan dan ibadah itu tidak akan bernilai pahala di sisi Allah kecuali apabila dia tegak di atas dua pondasi pokok. Yang pertama adalah al-ikhlas
ikhlas, dan yang kedua al-mutaba'ah. Yang pertama adalah keikhlasan. Ketika kita berangkat di dalam nasihat tersebut dan kita melakukan itu adalah karena Allah Azza wa Jalla. Di mana ini adalah sebuah ketaatan yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Karena yang namanya ibadah itu tidak akan pernah disyariatkan kepada kita ikhwatal iman kecuali kita melakukannya dengan keikhlasan. Maka perlunya kita menyelami niat kita sebelum kita melangkah untuk nasihat. Perlunya kita selami dan nilai, tilik kembali niat kita. Apa yang mendorong dan mendasari kita di dalam nasihat ini? Apakah kita melakukannya lillah? Ataukah kita melakukannya bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena ingin pujian dan yang lainnya, ikhwatal iman. Dan ini pokok utama. Bahkan kita semua mengetahui ikhwatal iman, di antara apa yang kita lakukan, masalah niat, masalah amalul qalb, ini sangat besar dampak dan pengaruhnya. Ketika sebuah amal zahir yang dilakukan oleh seseorang tanpa didasari dengan amalul qalbi yang bersih lillahi ta'ala, maka akan menjadi sia-sia. Kita semua sering mendengarkan hadis ketika Nabi SAW bercerita terkait 3 golongan manusia yang tusya'alu bihimun nar, yang api neraka disulut dengan mereka. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW. 3 golongan yang diceritakan oleh Nabi SAW tergambar dalam amal zahir mereka yang mulia. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang yang Allah telah anugerahkan kepadanya kecukupan harta. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia dengan karunia yang telah Allah limpahkan padanya, fa'arafaha, dan dia mengakuinya. Lalu Allah Jalla wa Ala bertanya kepadanya, "Madza amilta biha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan karunia harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ini? Lihat bagaimana dia menjawab, ikhwatal iman. Ketika orang itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengakui dan mengatakan sesuai dengan amal zahirnya. Dia mengatakan, "Aku berinfak di jalanmu ya Allah, aku berbuat." Dia sebutkan. Tetapi lihat ikhwatal iman, penentu yang paling dominan adalah amalul qalb, niat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Maka ketika dia mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala buka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta," dusta. Engkau melakukan itu innama liqalu annaka jawad. Engkau inginkan harapan pujian dari manusia supaya orang-orang mengelu-elukan engkau sebagai seorang yang dermawan. Wa qad qil, dan itu yang telah engkau dapatkan. Walhasil ikhwatal iman, ketika amal zahirnya yang terlihat tentang apa yang dia lakukan akan menjadi sia-sia ketika tidak diawali dengan niat karena Allah Azza wa Jalla. Fasuhiba ala wajhi, lalu dia ditarik oleh Allah Azza wa Jalla dengan wajahnya ke bawah, hatta ulqiya finnar, sampai akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Satu persatu diceritakan oleh Nabi SAW.
Padahal amal zahir yang mulia, yang baik yang mereka lakukan. Tapi ketika tidak didasari dengan keikhlasan, berbuat karena Allah Azza wa Jalla, sia-sia. Makanya ikhwatal iman, perlunya tajdidun niyah. Perlunya kita meluruskan kembali niat kita dalam setiap langkah kita, termasuk dalam nasihat. Hati-hati ikhwatal iman. Karena sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syaitan fi bani Adam yajri majrad dam. Syaitan di tubuh kita ini mengalir di peredaran darah kita. Begitu banyak hal-hal yang akan menggerogoti dan menodai keikhlasan kita. Sehingga tidak jarang ikhwatal iman, ketika kita mengarah melangkah kepada sebuah kemuliaan, termasuk pada apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah orang yang lebih baik dari orang-orang yang menyuruh dan mengajak kaum muslimin ke agama Allah? Tentang kemuliaan, tentang keutamaan daripada nasihat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Nabi SAW mengatakan, satu orang saja mendapatkan hidayah lewat kita, satu orang saja, khairul laka min humurin na'am. Maka ini ganjarannya, pahalanya jauh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Makanya ikhwatal iman, kemuliaan dan kebaikan dari dakwah, dari nasihat amatlah besar sebagaimana dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan kita sia-siakan ketika hilang keikhlasan dari diri kita. Bahkan lebih buruk daripada itu ikhwatal iman, tidak jarang seseorang bertopeng dengan kata nasihat. Seseorang menutup keburukannya, kebusukannya atas nama nasihat. Dan ini adalah perilaku ahlil ahwa. Lihat apa yang dikatakan dalam komentar Ali bin Abi Thalib terhadap semboyannya Khawarij. Ketika Khawarij menyuarakan inil hukmu illa lillah. Dan ini contoh ikhwatal iman, di mana mereka menyuarakan inil hukmu illa lillah, bahwasanya yang berhak menentukan hukum itu hanya Allah. Ini kutipan dari penggalan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kalimatu haq, sebuah kalimat yang hak, yang benar, karena berasal dari kutipan penggalan firman Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya yang mulia. Tetapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Urida bihal batil. Dan mereka menjadikan itu sebagai topeng untuk menutupi kebatilan, yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan untuk memberontak atas kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Makanya dikatakan ikhwatal iman, kalimatu haq urida bihal batil. Ini terkait dengan niat. Lalu yang kedua ikhwatal iman, kewajiban kita dalam ketaatan yang kita lakukan adalah ittiba', mencontoh dan menauladani
langkah yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam menjalankannya. Kita semua menyadari dan tahu apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ittiba kepada sunnah dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalnya tersebut tertolak. Maka begitu juga di dalam nasihat ikhwatal iman. Tauladani, contoh, pelajari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam amar ma'ruf nahi munkar, di dalam dakwah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan, ketergelinciran. Dan lihat bagaimana Nabi SAW membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Sehingga ikhwatal iman, lihat bagaimana efek dan faedah serta buah dari sikap dan cara Rasulullah SAW. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dua poin ini sebagaimana selalu kita pandang di setiap kebaikan yang kita lakukan, termasuk nasihat. Lalu setelah itu ikhwatal iman, yang harus kita waspadai dalam apapun yang kita lakukan, ketika kita berusaha menjalankan kebaikan, menyelamatkan diri kita dari kerugian, kewajiban kita setelah kita tahu, kita beramal, maka kewajiban kita untuk berdakwah. Perlunya kita waspada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya syaitan mengalir di tubuh kita majrad dam. Sebagaimana saudara-saudara kita sebagai seorang manusia memiliki kelemahan, kita pun pada dasarnya memiliki kelemahan. Terutama ikhwatal iman terhadap bisikan-bisikan dan rayuan daripada syaitan, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kadang kita pun terjatuh ke dalam perangkapnya iblis. Maka perlunya ikhwatal iman, nasihat yang diajarkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis al-Iblis adalah sebuah kurikulum yang layak dan pantas untuk kita fahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah terangi hati kita dengan hidayahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah tuntun hati kita dan bimbing hati kita di jalannya, selalu saja akan timbul ikhwatal iman ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang membuat diri kita tergelincir. Terutama ikhwatal iman dari keburukan sikap ujub di dalam diri kita. Sikap di mana kita melihat bahwasanya kita telah melakukan kebaikan, berbangga dengan diri kita yang telah Allah berikan dan tuntun kita di dalam jalan kebaikan. Maka ini juga akan menodai ikhwatal iman jalan dakwah kita di dalam nasihat tadi. Dan kita semua tahu ujub adalah bagian daripada at-takabbur, berbangga dengan diri, kesombongan yang ada di dalam diri kita, yang Nabi SAW katakan la yadkhulul jannata, kata Nabi SAW, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Maka kita harus hati-hati ikhwatal iman. Kita padahal berusaha untuk melangkah menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan nilai kita di setiap posisi kita
Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ayyukum ahsanu amala. Kita ingin menjadi orang yang terbaik amalnya. Dan itulah kewajiban kita sebagai seorang mukmin di kehidupan kita. Namun ikhwatal iman, tidak jarang dalam perjalanan kita tadi, ketika kita ingin beramal, mengamalkan kewajiban nasihat yang diajarkan oleh Nabi SAW, perlu kita waspada dengan perangkap iblis. Dan perangkap iblis yang paling teratas dalam masalah ini yaitu munculnya rasa ujub di dalam diri kita. Ini jauh ikhwatal iman dari kehidupan orang-orang saleh. Mari kita bercermin apa yang telah diukir oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kehidupannya. Puluhan ribu karya ilmiah yang telah beliau hasilkan. Ratusan ribu orang-orang yang taubat di tangannya. Ribuan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kaum kufar yang kemudian masuk Islam lewat bimbingannya. Tapi lihat ikhwatal iman, bagaimana para ulama seperti Imam Ibnul Jauzi ini waspada pada dirinya dari sikap ujub. Gunung emas yang telah diukir oleh Imam Ibnul Jauzi dari jasa dan kebaikan beliau pada Islam dan kaum muslimin dengan ilmu dan dakwah Nabi Imam Ibnul Jauzi. Namun ikhwatal iman, diriwayatkan di mana Imam Ibnul Jauzi ini sering mengatakan kepada para muridnya, sering dia menyampaikan kepada para muridnya, wahai saudara-saudaraku, kata Imam Ibnul Jauzi, jika kelak kalian masuk ke dalam surga, dan ketika kalian masuk ke dalam surga dan di sana kalian tidak melihat Ibnul Jauzi, maka saya berharap tolong sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, sampaikan kepada Allah sesungguhnya Ibnul Jauzi dahulu bersama kami di dalam kebaikan. Lihat bagaimana tawadhu seorang alim sekaliber Ibnul Jauzi ini. Sangat berbeda ikhwatal iman. Kadangkala dengan ujub yang spontan muncul dan meledak di dalam diri kita ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Dengan apa yang kita lakukan, yang memang itu adalah sebuah kebaikan, maka syaitan akan membuat kita tergelincir ketika syaitan tumbuhkan rasa ujub di dalam diri kita. Apa yang sudah kita buat? Bandingkan dengan kebaikan yang telah diukir oleh Imam Ibnul Jauzi di kehidupannya. Tapi lihat bagaimana tawadhu'nya Imam Ibnul Jauzi. Jauhnya beliau dari sifat ujub dan sombong. Maka ini adalah perangkap iblis, ikhwatal iman. Sadari, ada hal-hal yang akan menjerumuskan kita, ada hal-hal yang akan membuat kita tergelincir dalam kebaikan yang telah kita jalani. Dan salah satunya ikhwatal iman, sifat ujub di dalam diri kita. Maka ini ikhwatal iman adalah perangkap-perangkap yang harus kita hindari. Karena apapun yang kita lakukan itu, pertama, luruskan niat kita karena Allah. Yang kedua, karena ini adalah nasihat, adalah sebuah ketaatan dan ibadah. Pelajari dan selami sejauh mana tuntunan yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW di dalam nasihat itu. Bercerminlah dalam langkah dan sikap Rasulullah di dalam nasihat yang sudah terbukti, yang sudah tergambar dengan buah hasil daripada nasihat Rasulullah SAW. Kemudian jangan lupa ikhwatal iman,
waspadai. Setelah kita nasihat dengan ikhlas, setelah kita nasihat dengan mengikuti tuntunan dan tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, hati-hati dengan perangkap iblis. Tidak jarang orang-orang yang telah melakukan kebaikan, kemudian kebaikannya itu sia-sia karena sikap dia yang keliru, terjatuh ke dalam perangkap iblis. Salah satunya ikhwatal iman di dalam bab nasihat ini. Karena kita telah membawa orang-orang kepada kebaikan, telah menunjukkan kepada dia langkah yang lebih mulia, maka sering kali timbul rasa ujub di dalam diri kita, berbangga dengan apa yang telah kita lakukan. Ini jauh dari kehidupan orang-orang saleh, dan lihatlah bagaimana tawaduknya para ulama. Bagaimana tawaduknya Imam Ibnul Jauzi. Sehingga ikhwatal iman, kita berharap mudah-mudahan dengan langkah kita, nasihat yang kita jalankan, yang kita lakukan, ini menjadi catatan amalan kebaikan bagi kita. Dengan kita meluruskan dan mengikhlaskan niat kita, dengan kita mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, lihatlah bagaimana langkah di dalam nasihat tersebut. Maka kita berharap ini menjadi amal kebaikan bagi kita. Ini adalah amalan yang akan menjadikan kita orang yang akan mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan ketika kita telah mendapatkan kebaikan dari amal yang telah kita lakukan, ikhwatal iman, jangan gugurkan kebaikan itu dengan kesalahan kita ketika kita masuk kepada perangkap iblis. 3 langkah ini yang harus kita waspadai di dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, termasuk dalam bab nasihat. Karena sesungguhnya ikhwatal iman, dalam kaidahnya, setiap amal itu rata-rata hampir sama. Rata-rata hampir sama. Saya berikan contoh. Seperti sedekah. Siapa di antara kita yang tidak tahu tentang kemuliaan sedekah? Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Ketika Allah mengumpamakan di dalam Al-Quran seorang yang bersedekah seumpama seseorang menanam 1 benih. Dari 1 benih itu tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 biji. 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan hitungan akhir. Karena di ujung ayat Allah masih mengatakan yudha'ifu liman yasha'. Masih ada kemungkinan Allah melipat gandakan itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya dikatakan tentang kemuliaan sedekah, amal saleh dan kebaikan yang didambakan oleh orang-orang yang telah tiada. Kalau Allah berkenan mengizinkan mereka kembali sesaat ke dunia, apa yang ingin mereka lakukan? Mereka ingin melakukan amal saleh. Amal saleh apa yang mereka ingin lakukan? Fa'as-saddaqa. Mereka ingin bersedekah. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran. Ikhwatal iman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kendati pun suatu amalan yang dilakukan dengan keikhlasan, dia sesuai lakukan itu dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka amalnya itu menjadi amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah. Tapi ingat ikhwatul iman, kalaupun kita melakukan itu dengan keikhlasan, dengan ittiba', lalu amal kita itu menjadi amal yang makbul, ada kalanya ketika kita tidak waspada terhadap perangkap iblis, maka perangkap iblis itu akan menghancurkan amal yang sudah kita buat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an,
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekahmu. La tubtilu, sedekahnya diterima. Dia melakukan itu berangkat dari keikhlasan. Dia menjalankan itu ittiba kepada sunnah Nabi SAW sehingga bernilai ibadah di sisi Allah. Sehingga Allah menamakannya dengan sedekah yang makbulah, yang diterima oleh Allah. Tapi setelah itu dia tidak waspada terhadap perangkap yang tadi kita katakan. Apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum. Jangan batalkan sedekah kalian. Dengan apa? Bil manni wal adha. Dengan apa? Dengan al-man. Al-man yaitu mencela, mengumpat dengan kata-kata. Maka sedekah yang sudah kita berikan, yang sudah kita bangun di atas keikhlasan dan ittiba kepada tuntunan, sehingga dia menjadi amal yang makbul. Tapi kemudian kita, amal yang makbul yang sudah kita bangun tadi, ibaratnya bangunan yang sudah kita buat itu, kita runtuhkan kembali dengan perangkap iblis. Dalam sedekah, apa yang menghancurkan bangunan sedekah yang telah kita bangun itu? Al-manni wal adha. Dengan cibiran kita terhadap orang yang kita bantu, orang yang kita beri sedekah. Kebaikan di dalam nasihat, di dalam dakwah. Jangan hancurkan itu dengan rasa ujub yang muncul di dalam diri kita, ikhwatal iman. Maka begitu berlaku di setiap amal, apapun. Dan ini adalah kaidah di dalam ketika kita melihat setiap amalan. Makanya kita ingatkan adanya amalan-amalan. Bagaimana amal ini menjadi amal yang makbul? Ini syaratnya. Setelah ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apakah ini berarti aman? Belum tentu. Kita tetap harus waspada, jangan sampai ada sesuatu yang menghancurkan kebaikan yang sudah kita bangun ini. Dan ini berlaku ikhwatal iman dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Makanya ingin kita memperhatikan 3 poin utama di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam nasihat ini. Sekali lagi ikhwatal iman, fahami tentang kewajiban kita melakukan itu dengan keikhlasan, karena ini syarat utama. Lalu yang kedua, ikhwatal iman, karena ini adalah ibadah, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak ittiba'. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan jangan pernah bermimpi itu akan sukses kalau kita tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah buktikan bagaimana seorang lelaki yang bejat yang meminta izin kepada Nabi untuk berzina disentuh oleh Nabi hatinya. Dan ini pengaruhnya amat besar. Akhirnya orang-orang mengatakan jangankan untuk melakukan zina yang dia minta izin kepada Nabi. Justru dia jadi contoh dan cerminan bagaimana seseorang menundukkan pandangan. Ini yang dibangun oleh Nabi SAW. Maka dengan kita ikhlas, ittiba', inilah yang menjadikan perbuatan kita itu diterima oleh Allah. Selesai? Belum. Hati-hati ikhwatal iman. Ada jebakan-jebakan di perjalanan kita yang sadar atau tidak, ketika kita terjerat, maka tidak menutup kemungkinan kebaikan yang telah kita bangun itu kita robohkan sendiri. Maka ini yang harus kita waspadai. Sehingga ikhwatal iman, terutama dalam kancah dakwah ini, kita dakwah mengajak manusia ke jalan Allah.
Banyak sekali perangkap-perangkapnya. Dan inilah yang selama ini menjadi penyakit di dalam dakwah kita. Pertama, huzuzun nafs, kepentingan pribadi. Tersinggung hati kita karena satu permasalahan. Tidak jarang ikhwatal iman, atas nama nasihat kita lampiaskan sakit hati kita itu, dendam pribadi kita itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Apalagi virus kemudian yang berikutnya yang tidak kalah parahnya, hubbur riasah. Harapan dan keinginan serta sukanya kita dikedepankan menjadi pemimpin. Tidak jarang ikhwatal iman, ketika habis periode masa jabatan dia sebagai pengurus, pensiun semuanya. Tak pernah lagi terlihat di majlis. Kenapa? Dia tidak ketua lagi. Bukan ini tujuan kita, Pak. Apalagi virus yang mematikan berikutnya lebih parah dari corona, Pak. Apalagi berikutnya, hubbus syuhrah. Suka tersohor. Banyak sekali ikhwatal iman. Makanya ingin kita mengingatkan khususnya dalam ihtisab, dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kenapa? Poin yang terakhir. Karena ikhwatal iman, kita ini manusia. Sebagaimana orang-orang yang tergelincir melakukan kesalahan, pandanglah dia ini manusia yang wajar terjadi kesalahan padanya. Kita pun begitu, kita pun lemah. Kita orang yang menasihati adalah orang yang lemah, tidak pernah lepas dari kelemahan kita. Karena sudah menjadi kelemahan kita, tipikal kita ikhwatal iman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mutaffifin? Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang al-mutaffifin? Apa ayatnya? Apa? Wailul lil mutaffifin. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Memang Allah mengatakannya terkait jual beli, terkait timbangan, di mana tipikal manusia ini, karakter manusia ini seperti al-mutaffifin yang Allah katakan wail, celaka. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang yang apabila apa? Idza iktalu, apabila mereka menakar, menimbang untuk siapa? Untuk dirinya, orang lain, dia pengennya penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbang untuk orang, dia berusaha untuk apa, Pak? Untuk mengurangi. Lihat, hudzudzun nafs, kepentingan pribadi sering hinggap. Ini yang kita katakan sebagai perangkap iblis. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kesimpulannya ikhwatal iman, apapun kebaikan nasihat yang kita lakukan, sadari. Pertama itu adalah ibadah, yang kita lakukan itu dengan ikhlas. Karena ini adalah ibadah, kita wajib melihat kepada tuntunan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai amal yang makbul kalau kita tidak mengikuti tuntunan. Dan yang ketiga ikhwatal iman, setelah kebaikan itu kita bangun, maka waspadai perangkap-perangkap iblis
Karena ketika kita masuk ke dalam perangkap iblis itu, bisa jadi kebaikan yang sudah kita bangun itu kita hancurkan sendiri. Sebagaimana umpatan dan makian menghancurkan sedekah yang telah kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.